Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Hidup dalam Kasih. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14-15 tertulis, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan kamu." Nah, kata kesalahan dalam ayat ini adalah paraptoma. Paraptoma itu punya beberapa pengertian saudaraku ya. Bisa berarti penyimpangan, kesalahan, pelanggaran, jatuh, dosa, dan lain-lainnya. Mengapa di Matius pasal 6 ayat 12 kata kesalahan menggunakan kata opheilema? Ini kalau di Matius 6 ayat 12 ketika Tuhan mengajarkan doa, "Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Itu menggunakan kata opheilema. Tetapi di ayat yang berikutnya ketika dijelaskan ulang mengenai hal pengampunan, kalau kamu tidak mengampuni salah orang, Bapakmu juga tidak mengampuni kamu. Nah, itu tidak lagi digunakan kata opheilema, tapi paraptoma. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa pelanggaran itu atau dosa itu hutang. Jadi Matius 6 ayat 12 Tuhan menggunakan kata hutang. Opheilema, hutang. Tapi di Matius 6 ayat 14-15 digunakan kata paraptoma, artinya dosa atau pelanggaran. Jadi Tuhan mau mengajarkan di sini bahwa pelanggaran itu hutang, dosa itu hutang. Sebagaimana Allah mengampuni kesalahan kita, maka kita juga mutlak harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, sebagaimana Allah menghapus hutang kita, kita juga harus menghapus hutang orang kepada kita atau kesalahan orang kepada kita. Kalau seseorang tidak mengasihi samanya, Allah juga tidak mengampuni kesalahan orang tersebut. Ini mutlak loh. Artinya Allah membatalkan keselamatan yang Allah sediakan. Ya, artinya keselamatan di sini proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Jadi kalau orang tidak mengampuni sesama, tidak memiliki karakter Kristus yang pengampun itu, ya keselamatan gagal. Artinya dia tidak mengalami perubahan menjadi seperti Yesus. Itu kan gagal keselamatan itu. Apakah masuk neraka Pak orang begini? Belum tentu. Mungkin bisa menjadi anggota masyarakat, tetapi pasti tidak bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Tetapi kalau kemudian dia juga benci orang, mendatangkan bencana bagi orang, ya dia juga masuk neraka, saudara. Nah, Tuhan berkata di Markus 11 ayat 25-26, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Nah, kata kesalahan dalam teks ini adalah paraptomata. Nah, ini sama dengan di Matius 6 ayat 14 dan 15 tadi, paraptoma itu. Ya, pada intinya kalau seorang masih menyimpan kebencian terhadap sesamanya, Allah tidak akan berurusan dengan orang itu. Jadi kalau kamu berurusan dengan Allah, mau berurusan dengan Bapa, sekiranya ada sesuatu dalam hatimu mengenai orang lain, dibereskan dulu. Jadi orang yang masih menyimpan dendam dan tidak mengasihi sama, tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudaraku, ya. Orang yang masih menyimpan dendam dan tidak mengasihi sama tidak akan pernah menemukan hadirat Allah. Makanya sekali lagi Tuhan berkata, jika kamu mau menghadap Allah, ya selesaikan dulu. Jika sekiranya ada sesuatu dalam hatimu mengenai orang lain. Allah adalah kasih. Berangkat dari kenyataan bahwa Allah mengasihi manusia, sebab manusia berharga di matanya, maka siapa yang mengasihi Allah harus mengasihi manusia juga. Kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk kasih kepada sesama. Kasih yang sempurna dari Allah kepada manusia harus dibalas. Kasih yang sempurna yang kita juga berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan mengasihi sesama. Seperti Tuhan mengasihi, maka umat diajar untuk mengasihi orang lain seperti kasih Allah kepadanya. Banyak orang bisa mengasihi orang yang menurutnya layak dikasihi, tapi tidak untuk orang yang menurutnya tidak layak dikasihi. Dia hanya mengasihi keluarga, saudara, dan orang-orang dekatnya yang dia merasa mereka layak dikasihi, tapi tidak mengasihi orang yang dipandangnya tidak layak menerima kasihnya. Saudaraku, kasih yang Tuhan ajarkan adalah
menyerahkan nyawa bagi orang lain. Artinya orang percaya harus rela dirugikan demi orang lain sebagai objek pelayanan. Itulah pelayanan. Kasih yang Tuhan ajarkan adalah menyerahkan nyawa bagi orang lain. Artinya kita harus rela dirugikan demi orang lain sebagai objek pelayanan kita. Seperti Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita, kita juga harus rela berbuat demikian. Alkitab katakan wajib juga berbuat demikian. Dengan demikian mengasihi Allah berarti membalas kasih Allah. Mengasihi Allah berarti hidup dari kasih-Nya, yakni dikuasai oleh anugerah Allah. Mengasihi Allah ialah menerima dan memberi lagi, disayangi dan menyayangi. Allah memberikan yang tersayang, yaitu anak tunggalnya untuk orang percaya, maka orang percaya patut menyerahkan hatinya untuk Dia dengan mengasihi sesama. Allah menghendaki orang percaya mengasihi sesama, ya, dan kasih kita kepada sesama harus didasarkan pada kasih kepada Allah. Jadi bisa dimengerti mengapa Tuhan mengatakan jika kamu tidak mengasihi aku, maksud saya, jika kamu tidak mengampuni, aku juga tidak mengampuni kamu. Ini kalau kita ganti kata mengampuni dengan mengasihi sama. Kalau kamu tidak mengasihi orang lain, kamu membenci, ya kasih yang kuberikan kepadamu jadi sia-sia. Kamu binasa nanti. Saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan bahwa bukan manusia sendiri yang menentukan siapa yang menjadi sesamanya, tapi Allah yang menentukan. Allah yang menentukan untuk siapa seseorang layak menjadi sesama manusia. Nah, banyak orang hanya memilih orang-orang tertentu yang dipandang layak menjadi sesamanya. Allah yang menentukan siapa sesama kita dan kamu sesama siapa. Sesama manusia ialah orang yang sedang menderita kesukaran yang ditempatkan Allah pada jalan hidup orang percaya. Ya, itulah sama kita, dan bagi mereka kita sesamanya. Kita bukan hewan yang mencapik-capik. Ya, orang percaya harus menjadi sesama manusia bagi orang lain demi kehendak Allah. Di dalam keadaan tersebut, saudaraku sekalian, dalam keadaan tersebut, ya, Allah menunjukkan siapa sesama manusia itu. Saya ulangi, orang percaya harus menjadi sesama bagi orang lain demi kehendak Allah. Ya, di dalam keadaan tersebut Allah menunjukkan siapa sesama manusia itu. Paulus mengatakan bahwa sudah selayaknya orang percaya mempunyai kasih, dimulai orang-orang sekitarnya kepada dan kemudian semua lingkungannya, orang jauh, bahkan orang yang tidak seiman dengan kita. Allah menuntut supaya orang percaya mengasihi sesama manusia demi kehendak Kristus, yaitu menyukakan hati Allah. Dengan demikian hidup di hadirat Allah adalah menyukakan hati Allah. Oleh sebab itu orang percaya tidak boleh membatasi kasihnya kepada sesama manusia. Kasih kepada sama ini haruslah mengungkapkan kasih Kristus yang telah mengalir dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini berarti cara orang percaya, cara kita mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kita. Objek kasih orang percaya hendaknya tidak terbatas pada kelompok tertentu atau golongan tertentu, tapi kepada siapapun yang Allah tentukan menjadi sesama kita. Jadi kalau kita tidak mengampuni salah orang, ya berarti kita tidak menjadikan orang itu sesama kita, dan kita tidak menjadi sesama bagi orang tersebut. Dan orang yang masih menyimpan dendam, kebencian, dan tidak mengasihi sesama tidak bisa menjadi orang yang hidup di hadirat Allah. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.